Layanan informasi yang dikelola oleh Babsi itu disesuaikan dengan kelompok pengguna akhirnya. Bisa sivitas akademika yaitu mahasiswa, dosen, lulusan, atau informasi yang sifatnya publik sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Nah, dengan demikian portofolio aplikasi ataupun sistem informasi yang mendukung sesuai dengan kelompok sasaran itu menjadi beragam. Nah, khusus untuk mahasiswa dari perspektif kebutuhannya mahasiswa, maka layanan-layanan itu dipergunakan untuk mendukung proses pembelajaran, untuk mendukung informasi penyebaran edukasi terkait dengan kebutuhan dari masyarakat ataupun dari mahasiswa, ataupun dikaitkan dengan layanan administrasi yang dalam konteks sekarang itu sudah diwarnai dengan revolusi industri 4.0 ataupun society 5.0. Nah, dengan demikian dari perspektif mahasiswa, layanan itu bisa dimulai ketika sebelum mengenal Gunadarma. Banyak informasi yang kita peroleh dari internet ataupun dari media daring lainnya. Nah, kemudian tahapan yang mulai masuk ke Universitas Gunadarma ketika calon mahasiswa baru tertarik untuk bergabung dengan keluarga besar Universitas Gunadarma, maka ada proses pendaftaran online. Nah, ini kan sebuah aplikasi yang juga memang disupport ataupun didukung oleh Babsi. Nah, setelah menjadi mahasiswa, tentunya salah satu kewajiban ataupun tugas dari mahasiswa itu adalah mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, selama proses pembelajaran itu begitu banyak sistem informasi yang mendukung agar pembelajaran itu bisa menghasilkan mahasiswa ataupun lulusan sesuai dengan profil lulusan ataupun capaian pembelajaran yang dihasilkan dan ditetapkan oleh program studi. Sebagai contoh, ketika pada tahap awal, maka mahasiswa itu akan dibekali semacam digital locker. Jadi semacam gerbang elektronik sehingga semua informasi, semua aktivitas mahasiswa itu terekam secara digital. Nah, Student Site ini menjadi sebuah sistem yang sebaiknya digunakan oleh mahasiswa, bahkan saya sih merekomendasikan itu digunakan setiap hari karena begitu banyak informasi atau begitu banyak kegiatan yang bisa melibatkan mahasiswa. Kemudian karena proses pendidikan saat ini juga syarat dengan penerapan TIK, contoh sistem yang lainnya adalah virtual class. Bagaimana nanti ketika biasanya secara konvensional kita tatap muka di kelas antara dosen dan mahasiswa, dalam konteks daring, bagaimana proses pembelajaran tetap berkelanjutan, maka Babsi pun mengelola sebuah sistem yang namanya virtual class. Sehingga berbagai fitur-fitur yang bisa dikomunikasikan ataupun bisa didiseminasikan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dari dosen, sesuai dengan materi-materi yang ada di setiap mata kuliah, itu bisa bisa diakses oleh mahasiswa, termasuk interaksi dengan dosennya. Nah, dalam perkuliahan pun tentunya banyak sumber daya ataupun bahan pembelajaran yang mendukung mata kuliah. Sehingga Babsi pun menyediakan beberapa sistem informasi yang terkait dengan bahan-bahan kajian. Sebagai contoh, kita punya e-book gitu kan, bagaimana didistribusikan sesuai dengan mata kuliahnya. Kita juga bekerja sama dengan perpustakaan, ada yang namanya digital library. Ketika mahasiswa sudah masuk ke tahap penelitian, tentunya perlu referensi-referensi jurnal, kita pun punya electronic journal. Bahkan ada sebuah mata kuliah yang didesain sedemikian rupa yang disebut dengan adaptif terhadap pengembangan soft skill. Itu juga ada yang namanya portofolio mahasiswa digital, berupa rekam jejak mahasiswa di luar kelas yang produktif, yang kreatif, sehingga itu mengisi kompetensi selain yang diperoleh dari perkuliahan. Kemudian hal-hal yang lain, bahwa sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi, bahwa selain ijazah dan transkrip, mahasiswa pun harus memiliki semacam surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI gitu kan. Nah, ini juga hampir sama dengan portofolio, bagaimana peran mahasiswa di luar kelas, misalnya menjadi sukarelawan, menjadi olahragawan yang berprestasi, atau mengikuti kursus ataupun pelatihan dan seminar yang juga semuanya bisa daftar secara online, itu terekam yang disebut dengan SKPI daring. Sehingga nanti akan dicetak menjadi sebuah dokumen yang menunjukkan bagaimana kinerja mahasiswa selain hanya secara akademik yang tertuang di dalam yang namanya transkrip gitu kan. Nah, ini berarti begitu banyak portofolio sistem informasi dari mulai masyarakat umum, calon mahasiswa, menjadi mahasiswa, dan sesuai dengan kalender akademik, semua proses kinerja akademik pun terekam di dalam sistem informasi akademik yang tentunya bekerja sama dengan pengembangan sistem manajemen akademik, dengan computing center, berkolaborasi, dan seterusnya. Pada titik akhirnya mahasiswa pun insya Allah menjadi lulusan gitu. Nah,
Babsi pun mengelola yang disebut dengan sistem informasi career center, sehingga komunikasi walaupun mungkin nanti lulusan itu sudah berkiprah di mana-mana, tetap ada komunikasi sehingga memberikan umpan balik kepada alma mater tentang bagaimana perkembangan di dunia kerja, termasuk bagaimana profil lulusan tersebut dari perspektif pemberi kerjanya. Nah, itu yang sekilas ya sesuai dengan perjalanan mahasiswa dari mulai masuk sampai nanti selesai. Sehingga dengan ragam sistem informasi akademik, penyebaran informasi pembelajaran ataupun layanan administrasi, mudah-mudahan Babsi bersama unit-unit terkaitnya memberikan layanan informasi dan sistem informasi penuh yang terbaik, sehingga belajar di Universitas Gunadarma itu melalui layanan yang berbasis TIK itu bisa menghasilkan lulusan yang betul-betul melek internet, betul-betul siap menghadapi revolusi industri dan society 5.0. Itulah ragam portofolio sistem informasi. Terima kasih.